kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak yang saya hormati, sekali bahwa Bimtek sekarang ini bukan 9 Kang, tapi ke-11, gelombang ke-11. Karena pertama itu di Hotel Jehan. Di sini 10 kali, di Jehan 1 kali. Harapan kami semua BPD yang hadir itu bisa menyerap aspirasi, bisa menyerap apa yang disampaikan oleh pemateri gitu kan. Terutama kaitan dengan ketahanan pangan yang 20%. Itu bisa realisasikan di desa masing-masing. Karena ketahanan pangan ini kalau desa itu mendapatkan 1 miliar berarti 200 juta. Dia ada pos untuk ketahanan pangan. Nah, sampai saat ini BPD itu belum maksimal untuk menganggarkan ketahanan pangan. Itu harapan kami ke depan. Yang kedua, tindak lanjut dari ini kaitan dengan Perdes Aset Desa yang disampaikan oleh PD Kuningan, terutama sekarang Pak Maman dan Pak Riki, itu pun akan ditindaklanjuti. Apakah BPD itu membuat Perdes Aset Desa atau tidak? Saya akan langsung terjun ke tiap-tiap desa. Ini harus direalisasikan juga, karena aset desa itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 bahwa aset desa itu bukan hak milik perangkat desa, tapi itu hak milik pemerintahan desa yang wajib harus dilang gitu kan. Nah, ini Perdes ini harus terwujud, harus terrealisasikan. Harapan kami seperti itu. Tiap saya nyampaikan sambutan, saya selalu mengamanati pada teman-teman ketua-ketua BPD dan anggota yang hadir, terutama kaitan dengan mencikapi ada 7 kepala desa yang sudah terjerat hukum. Nah, ini berarti kurang pengawasan oleh BPD, karena tupoksi BPD adalah mengawasi kinerja kepala desa. Harapan saya ke depan tidak ada terjadi seperti itu. Nah, kalau toh terjerat hukum kaitan dengan BPD, insya Allah di PD Kuningan ada divisi hukum, insya Allah akan dibantu oleh divisi hukum yang ada di pengurus PD Kabupaten Kuningan. Rencana karena tiap BPD itu menganggarkan untuk peningkatan kapasitas, ya bahkan juga bantuan dari provinsi, yaitu kaitan dengan uang IP itu insya Allah tahun 2025 meningkat, yang tadinya 7 juta menjadi 10 juta. Saya harapkan kalau toh tidak diinstruksikan oleh PD Kabupaten Kuningan, minimalnya di desa masing-masing ya untuk melaksanakan Bimtek atau kerjasama antara kecamatan gitu kan, minimal seperti itu. Karena tiap anggaran tiap tahun ada gitu Pak, dianggarkan gitu kan. Harapan kami seperti itu. Jadi continue gitu kan, Bimteknya continue, tiap tahun ada gitu kan, untuk mengingatkan teman-teman kita di BPD. Mungkin satu lagi kan? Betul sekali Pak, tadi banyak pertanyaan seperti itu. Bukan menyayangkan ya, bahwa ada pertanyaan kenapa kita Bimtek tidak disatukan dengan Sekdes atau dengan Kades gitu kan. Nah, insya Allah rencana kami, masukan-masukan itu akan diramu, akan dipertimbangkan, dan akan dibicarakan dengan abdesi PPDI. Kami pun sudah ngomong dengan kepala DPMD. Nah, kalau budget atau dananya dianggarkan dari Pemda itu bagus sekali. Karena jangan sampai ketika Bimtek itu berapa sih BPD di honornya dipakai Bimtek pisan gitu kan. Nah, itu jadi kurang etis lah. Maka saya sudah mendorong pada DPMD agar menganggarkan untuk Bimtek bersama antara BPD, antara Sekdes dan Kades itu. Harapan saya seperti itu. Mudah-mudahan saya mengucapkan apresiasi penghargaan kepada asosiasi BPD Kabupaten Kuningan di bawah Bapak Yayat yang telah berhasil melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas selama berharian. Ini luar biasa. Ini saya mengartikan bahwa ada keinginan kuat dari asosiasi ini untuk meningkatkan kapasitas para ketua dan pengurus BPD, yang saya kira ini adalah hal yang penting di tengah-tengah dinamika yang terjadi, masyarakat yang semakin kompleks, anggaran yang terbatas, dituntut bagaimana kebijakan desa ini betul-betul kebijakan yang pro rakyat atau yang berkualitas. Di sini hadir BPD dengan kapasitas yang mumpuni, bisa menjadi equal partnership, jadi partner yang seimbang dengan para kepala desa. Karena saya yakin ketika BPD kuat, kebijakan desa pun kuat.
dan ini juga akan membantu para kepala desa atau perangkat desa dalam mewujudkan visi misi di desa masing-masing. Jadi saya kira peningkatan kapasitas ini harus terus ditradisikan, perlu dikembangkan. Karena itu tadi BPD kuat, kebijakan desa kuat, desa pasti akan maju, akan sejahtera. Saya itu saja, terima kasih. Intinya kami dari pemerintah daerah yang pertama akan mengapresiasi atas peran BPD adalah yang sudah mewakafkan diri dalam membangun desa bersama-sama dengan desa. Yang kedua, harapan kami adalah BPD dapat melaksanakan fungsinya, fungsi budgeting, kemudian fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Di mana pada saat budgeting, teman-teman BPD bersama-sama dengan desa, pemerintah desa, bersama-sama menyepakati APBDes yang kemudian diperdeskan, maka begitu perdes diundangkan, maka fungsi legislasi sudah dijalankan. Hanya saja seringkali terjadi permasalahan itu pada saat pelaksanaan pemerintahan desa, pengawasan yang kurang optimal. Saya mengajak kepada semuanya, pada BPD, juga pemerintah desa dan masyarakat, untuk berpartisipasi aktif membangun desanya masing-masing, menjaga kondusivitas, stabilitas. Kalau bukan oleh kita, oleh siapa lagi? Demikian bangun harmonisasi suasana kebaktinan yang sama dalam membangun desanya. Desa maju, maka masyarakatnya akan sejahtera. Dalam Permendes 7/2013 terkait rincian prioritas, kan ada kewenangan dibolehkannya yang non earmark itu kewenangan desa. Bersama-sama BPD, desa bisa menuangkan dalam APBDes untuk peningkatan kapasitas. Itu juga diatur dalam Kepbuk 400 tahun 2023. Di situ sudah jelas diatur peningkatan kapasitas seperti apa, itu yang dibutuhkan oleh desa. Dan BPD bukan saja hari ini, tapi keberlangsungan peningkatan kapasitas itu akan terus berlangsung sampai tahun-tahun berikutnya. Karena diatur di dalam ruang APBD. Jadi peningkatan kapasitas Kabupaten Kuningan ini apa tujuannya untuk meningkatkan kapasitas BPD sesuai tupoksi. Sudah dilaksanakan berarti. Jadi intinya diadakannya BIMTEK ini supaya anggota BPD yang ada di Kabupaten Kuningan sesuai dengan menjalankan tupoksinya. Bukan hanya menampung aspirasi masyarakat saja, tapi dengan lembaga tersebut harus mengawasi secara kuat. Bersatu, berjuang, bermartabat. BPD